Motor Revo Fit karburator. Susunan membuka, membongkar, dan melepas unit kopling motor Revo Fit karburator ya teman-teman. Di sini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya, dan sekaligus di sini mekanik bengkel akan berikan susunan langkah awalnya ya. Ini susunan membongkar ya teman-teman. Nanti susunan dalam memasangnya kembali, merakitnya, insya Allah akan mekanik bengkel berikan videonya di berikutnya. Nah, karena di sini mekanik bengkel harus mencarikan barangnya terlebih dahulu, karena mungkin sebelum mekanik bengkel pergi mencari spare partnya, di sini mekanik bengkel berikan langkah-langkah dalam melakukan pembongkaran unit koplingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena untuk setiap motor itu susunan koplingnya itu berbeda-beda teman-teman. Nah, di sini acuannya supaya teman-teman mempunyai gambaran yang mungkin belum tahu dan mungkin ingin tahu, dan sekaligus di sini teman-teman belajar bersama mekanik bengkel supaya lebih paham untuk susunan kopling konstruksinya juga ya teman-teman. Karena tadi mekanik bengkel sudah bilang untuk setiap motor itu bisa saja berbeda-beda konstruksi dan susunan koplingnya. Yang mungkin belum tahu, wah ini motornya Revo seperti apa ya susunan koplingnya ya, bentuknya seperti apa ya, terus kedudukannya, terus letak-letaknya gitu ya teman-teman. Karena di sini kalau nanti salah-salah pasang, maka motor akan bermasalah. Nah, oke, ini unit kopling yang masih utuh, belum dibongkar, masih dalam keadaan orinya dari pabrikan. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi pada motor, masalah di kopling biasanya 1. Motor loyo, 2. Motor berat, 3. Tenaganya kurang performa, 4. Motor juga bisa ngredek, 5. Selip-selip kopling, 6. Suara juga bisa kasar pada bagian kopling ini karena terjadi kegoyangan dan keoblakan seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum teman-teman melakukan pembongkaran kopling, itu tips dari mekanik bengkel untuk menjadi diingat. Teman-teman sebelum membongkar bisa perhatikan dan diingat juga awalnya ini seperti apa. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi jangan kita sembarangan dalam melakukan pembongkaran, pelepasan pada motor ya. Karena kita nanti main bongkar-bongkar saja, main lepas-lepas saja, ternyata kita bingung untuk memasangnya kembali. Nah, ini tips simple dari mekanik bengkel ya. Nah, jadi sarannya sebelum kita melakukan pembongkaran, pelepasan unit-unit kopling khususnya, itu kita perhatikan terlebih dahulu awalnya itu seperti apa teman-teman. Kita putar-putar, kita perhatikan, kita pantengin seperti itu ya. Supaya apa? Nanti kita tahu, oh ya ini di sini letaknya ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini posisi awal sebelum saya bongkar, perhatikan terlebih dahulu teman-teman susunannya. Nah, di sini untuk kopling yang tipe Revo Fit karburator ini, kampas koplingnya sejajar semua ya, tidak ada yang diseling nih teman-teman ya. Dan untuk
coakan yang ada pada rumah koplingnya ini semuanya sama tuh ya, tidak ada perbedaan. Tadi mekanik bengkel sudah bilang bahwa konstruksi kopling pada setiap motor itu berbeda. Ada yang coakannya sama, ada yang pemasangan koplingnya itu diseling dan bla bla ya. Oke, nah kita dari depan terlebih dahulu. Nah di sini sebelum kita membongkar kopling, ini susunan awalnya seperti ini. Unit awalnya seperti ini teman-teman ya. Oke, mekanik bengkel akan coba buka perlahan-lahan saja teman-teman. Susunan awal dalam melakukan pembongkaran kopling, kita buka terlebih dahulu baut pengikat yang depan ini ya teman-teman. Nah, kita buka menggunakan kunci T8. Nah, sebelum kita ini juga perhatikan teman-teman nih, dia seperti ini ya tuh. Kita enaknya bisa dari sini teman-teman untuk sebagai patokan. Nah, tapi semuanya bentuk unitnya sama sih ya, lingkarannya ini. Ini sebagai pengikat susunan kopling ya teman-teman ya. Plat penutup ini dan baut-baut ini. Oke. Di sini di depan ada lahar tapi udah mekanik bengkel lepas terlebih dahulu ya. Kita buka baut pengikatnya perlahan-lahan saja teman-teman, sambil kita perhatikan karena nanti kita akan memasangnya kembali teman-teman. Oke. Nah, di sini sangat penting untuk susunan kopling teman-teman. Karena kalau dalam melakukan pemasangan perakitan kopling, kita itu salah-salah susunannya, maka motor akan bermasalah. Motor selip, nggak bisa jalan. Nah, seperti itu mekanik bengkel juga lakukan perlahan-lahan saja ya tuh. Intinya sambil belajar, sambil kita perhatikan apa yang kita bongkar, apa yang kita lepas. Itu tips dan trik simple teman-teman untuk lebih dalam memahami pengerjaan-pengerjaan di bidang mekanik. Nggak ada Pak. Yo Pak. Nah, seperti ini teman-teman ya, langkah awalnya. Kita buka terlebih dahulu baut pengikatnya. Ini di sini bautnya ada 1 2 3 4 5 6 nih, teman-teman ya. Kita buka perlahan-lahan saja. Nih langkah pertama, membuka kopling ya. Nih, pertama buka baut pengikatnya. Setelah itu kita buka penutup platnya ini teman-teman ya. Ya mekanik bengkel sebut penutup plat aja teman-teman ya. Nah, walaupun sebenarnya di buku katalognya ada namanya, tetapi mekanik bengkel kan juga nggak melihat katalog, jadi ya nggak tahu namanya. Seperti itu ya. Intinya kita melepas secara perlahan-lahan saja teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu di sini ada plat nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dia itu cembung nih. Ya. Cembung. Nah, posisinya seperti ini. Ini kedua ya tuh. Nah, terlihat cembung ya, seperti mangkok tuh kalau kita balik. Tapi nah di sini yang tadi mekanik bengkel bilang, dalam melakukan pemasangan jangan terbalik-balik. Nah, coakannya juga harus benar, harus tepat di unit koplingnya ya. Nah, di sini tuh. Nah, oke teman-teman, kita lepas ya tuh ya. Kita taruh. Nah, ini kedua. Nah, maka kita bisa melepas bagian depan terlebih dahulu nih teman-teman nih. Ini namanya cloth pressure ya kali ya teman-teman ya, cloth pressure
lupa lah, intinya di sini teman-teman ya. Oke, kita buka. Nah, seperti ini teman-teman. Perlahan-lahan saja teman-teman. Oke, perlahan-lahan saja sambil kita perhatikan. Nah, tuh. Oke, tuh ya. Perhatikan pelan-pelan dalam membuka tuh. Ini cloud center apa itu mana ya? Bukan, kalau nggak cloud center ya cloud pression apa gitu ya teman-teman. Intinya seperti ini ya nih. Biasanya mekanik bengkel melepas susunan kopling dengan cara begini teman-teman. Nanti insya Allah akan mekanik bengkel berikan cara memasangnya. Oke, langkah itu. Setelah itu ini terbuka, maka bisa langsung terlihat kampas kopling utamanya teman-teman. Kampas kopling, plat, kampas, plat, seperti itu ya. Oke, setelah ini dibuka, kita bisa lepas satu persatu kampas koplingnya teman-teman tuh ya. Kampas kopling tuh ya. Kampas kopling buka. Kita taruh. Setelah itu terlihatlah plat koplingnya teman-teman. Nah, sembari melepas plat kopling, kita bisa perhatikan awalnya dalam melakukan pelepasan plat ini teman-teman. Karena plat ini ada dua teman-teman tuh. Ada dua sisi, yang satu datar, yang satu juga cembung nih. Nah, jadi jangan terbalik-balik juga nanti pemasangannya teman-teman ya. Tuh, yang cembung di atas posisinya ya nih tuh. Yang datar di bawah nih. Oke, plat terbuka. Lalu kampas kopling yang kedua kita lepas juga pelan-pelan. Nah, kampas kopling yang kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Nih. Ini pasang lagi aja. Kampas kopling kedua, lakukan perlahan-lahan saja teman-teman, nggak apa-apa walaupun lama. Ini kan masalah pembongkaran mesin, bukan servis-servis saja. Jadi wajar kalau lama, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Takutnya nanti teman-teman jenuh. Oke, kampas kopling kedua terbuka. Nah, di sini masih ketemu lagi sama plat koplingnya. Nah, plat kopling juga sama kan teman-teman. Di sini cembung. Nah, di baliknya itu datar, rata. Jangan salah kebalik nanti dalam memasang ya. Oke, kita taruh. Lalu kita ketemu sama kampas kopling lagi. Oke, ini kampas kopling yang ketiga. Jadi untuk motor Revo fit karburator, kampas koplingnya ada 3 teman-teman. Nah, itu ya. Kampas koplingnya ada 3. Kampas kopling yang ketiga kita buka. Pokoknya lakukan perlahan-lahan saja teman-teman, supaya kita juga bisa mengingat posisinya. Oke, kampas kopling ketiga habis. Nah, di sini tadi ini namanya cloud centernya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman susunannya ya. Nah, ini ada ring di sini. Oke, habis susunannya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini nanti karena di sini goyang sudah oblak, nanti akan mekanik bengkel lakukan pemantekan kopling terlebih dahulu. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan dan tutorial dari mekanik bengkel cara melepas unit kopling dari pertama untuk motor Revo Fit atau Revo karburator. Nanti dalam melakukan pemasangannya lagi akan mekanik bengkel buatkan video di berikutnya teman-teman ya.
Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.